Ya baik pemirsa Sal TV dimanapun Anda berada dan melalui apapun Anda menangkap atau mendapatkan siaran Wisal TV, baik Anda ada di depan layar kaca Anda di rumah maupun di tempat aktivitas Anda, ataupun bagi Anda yang mengakses siaran Wisal TV melalui jejaring Facebook, media sosial Facebook di fanpage kami, Anda kami ucapkan ahlan wa sahlan apabila baru bergabung, karena saat ini Anda tengah menyaksikan program Persembahan Yayasan Mawadah Indonesia Talk Show bersama Lembaga Pendidikan Islam. Dan pada episode hari Jumat ini kita menghadirkan alhamdulillah kedatangan dua orang ustadz dari Future Gate. Oke. Nah, Future Gate ini sendiri di segmen pertama ternyata SMA ini, sekolah setingkat SMA, bahkan namanya SMA Future Gate, membuka untuk ikhwan dan akhwat, untuk putra dan putri, di mana kampusnya berbeda, semuanya ada di Kota Bekasi, ada cabang juga di daerah Bandung dan Garut, betul Ustaz ya? Yang alhamdulillah sudah buka juga. Baik, masih dengan Ustadz Rizky Haji dan ada Ustadz Abdurrahim SPD di sana, dan kita masih memperbincangkan tentang SMA Future Gate ini. Oke, sebelum ke SMA putrinya ini ya. Saya ingin menggali lagi ini beberapa program unggulan. Kalau tadi ada Islamic Studies yang dimasukkan ke kurikulum, katakanlah saya sebut aja secara umum kurikulum ya, melalui modul ya, modul-modul. Jadi ini SMA umum pemirsa. Jadi modul yang dipakai adalah modul yang dari Diknas ibaratnya, mengikuti aturan Diknas. Tapi ustadz di SMA Future Gate memasukkan secara ini ya, secara langsung diketikkan di dalam modul itu dijadikan sebuah materi nilai-nilai Islamnya untuk setiap bab-babnya. Nah, itu untuk pelajaran IPA IPS itu semua dimasukkan nilai-nilai Islami. Kemudian untuk bahasa juga dimasukkan plus ditambah pelajaran secara tambahan ya, pelajaran Islam secara tambahan untuk yang jurusan bahasa. Ini ngomong-ngomong jurusan bahasa, jurusannya apa ini? Bahasa Arab sih, bahasa Arab. Pada arahnya bahasa Arab. Persiapan mereka untuk melanjutkan ke kampus-kampus yang memang kuat dalam bahasa Arab dan nilai-nilai Islamnya. Contohnya misalkan ke Libya, jelas ya, Al-Azhar, Jamiah Islamiyah Madinah, Sudan, bahkan mungkin STDI Imam Syafi'i. Nah, ngomong-ngomong, ada tidak pernah dicoba oleh lulusan SMA Future Gate untuk masuk ke sana, ke Libya misalnya? Lulusan kita sudah cukup banyak yang diterima di Libya, di Madinah sudah. Ini dari SMA umum ini loh, bukan pesantren. Bahasa pengantarnya masih bahasa Indonesia juga sehari-hari di sekolah. Gitu. Jadi, tapi memang di program bahasa kita drill, kita fokuskan gitu ya. Dan kita memang mengarahkan ke kampus-kampus yang jelas, komitmen Islamnya ya. Betul. Karena memang SMA Future Gate ini pemirsa bermanhaj Salafi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi bukan SMA seperti SMA pada umumnya. Makanya untuk kampus-kampusnya pun jelas yang ibaratnya bukan kampus yang Syiah gitu ya. Kita arahkan benar-benar yang Ahlus Sunnah kayak Libya, Al-Azhar gitu ya. Tapi itu adalah pendidikan Islam. Kemudian ada hal lain nih, program strategisnya mungkin dari Ustadz Abdurrahim. Mungkin menambahkan yang disampaikan di jurusan bahasa gitu. Kenapa kita sih dari sekolah umum bisa masuk ke Libya gitu kan? Al-Azhar, UIM gitu kan, Madinah, CDI gitu ya. Memang dari kelas 10 seperti yang dikatakan Pak Ustadz Rizky Haji gitu ya. Kita sudah memetakan bakat mereka gitu kan, keinginan mereka, kemauan mereka dari awal. Setelah itu baru kita masuk ke strategisnya. Karena salah satunya adalah mereka kita drill selain dengan penguatan di bahasa Arabnya, kita drill untuk soal-soal masuk Libya Libya gitu. Pemirsa, kalau anda lulusan SMP pengen masuk ke Libya tapi tidak perlu mondok, kayaknya SMA Future Gate punya banyak pengalaman di sana mengarahkan alumninya ke Libya. Selain Libya ada kemana lagi nih yang jurusan bahasa? Bahasa ke UIM. Kita sudah ada alumni kita di UIM. Islam Madinah. Betul. Sampai Madinah. Lulusannya SMA Future Gate gitu ya. Alumni kita sudah ada 3 orang di sana. Alhamdulillah. Di sana. Baik, terus Ustadz Abdurrahim ada teman lagi?
Untuk program strategis yang lain ya, kita memang ada persiapan kampus gitu ya. Itu kita beri nama FG College, di mana program ini untuk mempersiapkan anak didik kita dari sejak awal untuk masuk ke perguruan tinggi. Nah biasa di sekolah mungkin sama gitu ya, program tryout seperti itu ya. Kita juga tryout. Cuma mungkin bedanya kita ya, uniknya kita itu dari kelas 10 kita berikan tryoutnya. Jadi ketika mereka masuk ke SMA Future dari kelas 10 mereka sudah melakukan tryout masuk SMBTN itu. Iya, masuk perguruan tinggi gitu. Jadi mereka sudah terbiasa menghadapi itu. Soal gitu. UMPTN kalau Seperti zaman itu. saya pemirsa namanya. Nah, selain tryout juga kita memberikan gambaran umum bagaimana sih kehidupan di kampus seperti apa. Kemudian juga bagaimana sih profesi-profesi yang ada di masyarakat seperti itu. Jadi di program FG College ini pemirsa, Ananda dari kelas 1 sudah dipersiapkan menghadapi soal-soal dan suasana SBMPTN. Maaf saya susah mengucapkannya. Zaman saya maunya UMPTN. Sekarang namanya UTBK. Sekarang namanya UTBK. Ujian terus berbasis komputer. Bukan sekali ya. Zaman dulu banget. Sekali. Iya, jadi tapi ini semua jurusan ya. Semua jurusan. IPS, bahasa pun dapat juga suasana program FG College ini. Betul sekali. Program persiapan universitas. Dan saya tambahkan ini yang bahasa selain memang masuk ke dalam kampus-kampus Islam, belakangan bahkan angkatan kemarin tuh dari jurusan bahasa ada yang mendapat jalur undangan di UI. Itu diambil. Dari umum ya. Jadi bahasa dari umum. Kalau zaman kita tuh namanya apa? Jalur undangan. Jalur rapor ya. Penelusuran minat PMDK. Oke, jadi udah jadi kampus-kampus PTN pun bekerja sama dengan SMA Future Gate. Sebenarnya bukan bekerja sama sih, artinya kita kan mencoba untuk mendaftarkan nilai rapor tadi dan ke beberapa kampus-kampus. Dan ini dari jurusan bahasa, uniknya memang dari jurusan bahasa ternyata ada juga yang diterima jalur undangan di UI. Artinya memang kita juga prepare untuk menyiapkan siswa-siswa kita masuk ke kampus-kampus seandainya mereka tidak mengambil di jurusan bahasa ya, seandainya mereka tidak mengambil kampus-kampus keagamaan. Ternyata UI juga menerima dari jurusan bahasa. Jadi jangan khawatir insya Allah kalau memang akhirnya harus memilih program bahasa, menguatkan bahasa Arabnya saat di pondok, menguatkan hafalan Al-Qur'annya dan yang lain sebagainya, tapi ternyata bisa juga menuju ke kampus-kampus PTN yang ada di Indonesia. Masya Allah. Jadi jangan khawatir ya walaupun dengan jurusan bahasa tadi itu. Iya. Oh berarti yang bahasa harus ke LIPIA? Enggak juga. Ternyata malah ada yang dapat undangan ke UI. Jadi Fakultas Ilmu Budaya di sana. Masya Allah. Jadi jangan ini pemirsa ya. Dan uniknya ini pemirsa perlu saya tegaskan kembali, ini adalah SMA umum. SMA umum ya pemirsa ya. SMA umum, tapi memang menyediakan 15 seat saja. 15 ya kuota 15 boarding, orang ya. untuk boarding. Boarding ini pun ternyata dari Senin sampai Jumat doang. Sabtu Ahadnya pulang. Harus pulang. Masya Allah. Jadi Senin sampai Jumat sore Sudah. Itu di asrama gitu ya, belajar pagi siang sore malam di sekolah. Baru Sabtu Ahadnya di rumah. Ini Anda harus segera pemirsa, segera menghubungi kontak person, atau Anda bisa mendapatkan informasinya di www.smafuturegate.com smafuturegate.com. Nanti banyak informasi di sana termasuk kontak person, tapi di layar kaca juga ada kontak personnya. Anda bisa menghubungi kontak person secara langsung untuk mendapatkan kuota yang 15 seat doang itu tadi ya. Ya, ada Future Gate College, di mana ini program untuk mempersiapkan dari kelas 1 SMA atau dari kelas 10 sudah dipersiapkan untuk bisa melanjutkan ke PTN yang mereka minati, yang siswa-siswa minati. Masya Allah, tryout-nya ada, kemudian wawasan tentang profesi dunia kampus juga disiapkan. Bahkan pemilihan jurusan pun kita siapkan bagi mereka untuk masuk perguruan tinggi mana. Perguruan tingginya mana, passing grade-nya berapa di sana, terus jurusan apa yang cocok buat mereka. Kita pakai talent mapping gitu. Masya Allah, talent mapping ini istilah baru. Ini ternyata banyak terobosan-terobosan, banyak ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan oleh ustadz-ustadz SMA Future Gate
untuk Ananda pemirsa. Jadi bagi Anda yang hari ini belum mendaftarkan Ananda kemana-mana, ada baiknya Anda banyak menggali informasi tentang SMA ini. Kalau bisa datangi langsung, bener nggak ini, jangan-jangan SMA ini cerita doang di Wesal TV tapi bangunannya nggak ada. Ada datang ke Kota Bekasi, tepatnya di mana ini? Di Komplek Pemda Jati Asih. Oh, di Jati Asih ya. Di Komplek Pemda Jati Asih, ke situ dan Anda banyak nanya-nanya di sana. Lebih banyak lagi. Ya, pemirsa Wesal TV, ada persiapan universitas. Jadi dari kelas 1 loh dibiasakan menghadapi soal-soal apa tadi? UNBK ya? UTBK. UTBK sekarang. UTBK. Nah, kalau zaman saya pemirsa, saya dinasihati oleh kakak-kakak kelas saya, Aidin, kamu membaca soal UMPTN zaman saya namanya, itu dari kelas 2 SMA. Tuh, nanti kelas 3-nya kamu hanya membaca pelajaran yang mau ada eptanasnya saja. Gitu. Jadi dari kelas 2. Nah, ini SMA Future Gate dari kelas 1. Dari kelas 1 sudah kerjakan soal. Masya Allah, setiap pekan ini sebuah ikhtiar yang saya rasa bagi Anda insya Allah tidak perlu khawatir pemirsa ketika Anda ada di SMA Future Gate, karena di samping bisa ke LIPIA, kesempatannya ada ke Universitas Islam Madinah, sudah ada juga alumni dari SMA Future Gate yang kuliah di sana, bahkan udah lulus ada yang udah lulus dari UIN. Belum masih ya? kuliah. Masih kuliah di sana. Kemudian juga Anda bisa ke PTN, seperti ada alumninya tadi yang ternyata dapat undangan apa namanya, PMDK ya. PMDK ya. Namanya jalur undangan. Jalur undangan namanya gitu aja ya. SNMPTN namanya. Itu dari UI pemirsa loh. Dari iya, ini udah ketahuan usianya ya PMDK. Iya, kemudian ada program apa lagi nih? Program selanjutnya kita bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Nah, ini untuk IPA IPS memang kita difokuskan bahasa Inggris. Kenapa gitu ya? Karena memang dunia perkuliahan ketika mereka lulus di perguruan tinggi itu kebanyakan literaturnya itu berbahasa Inggris. Nah, sehingga kita mempersiapkan gitu kan anak didik kita itu ketika kuliah itu dia tidak kesulitan dalam memahami literatur-literatur, jurnal-jurnal yang berbahasa Inggris seperti itu. Oke, ini bahasa Inggris itu kan jadi pelajaran sebenarnya, walaupun nilainya muatan lokal mungkin ya. Tapi memang jadi pelajaran khususnya di SMP SMA pasti ada ini. Nah, lalu bagaimana yang ini kan pelajaran biasa ya, di mana-mana juga ada gitu. Ini menjadi program unggulan atau strategis di SMA Future Gate? Di kurikulum gitu ya, karena memang kita punya program penguatan bahasa Inggris, maka di kurikulum ini kita tambahkan jamnya. Oke. Mungkin di sekolah lain hanya 2 jam gitu, satu pekan itu 1 tatap muka, tapi di SMA FG bisa 5 jam. Oke. Jadi bisa lebih banyak lagi mengeksplor atau menguatkan tentang bahasa Inggris ini. Iya. Ada juga English Camp kita punya. Nah, yang dekat ini kita akan mengadakan English Camp. Jadi minggu depan itu ada ujian sekolah anak kelas 12, anak kelas 3, anak kelas 11 kita libatkan untuk mengikuti English Camp. Jadi selama kurang lebih 1 pekan. 1 pekan English Camp. Belajar bahasa Inggris di Belajar bahasa Inggris di drill. bagi yang sudah high levelnya ataupun yang masih low. Jadi supaya kita punya standar yang sama. Gitu. Kalau ada daily conversation nggak? Maksud saya ada hari-hari tertentu yang memang harus pakai bahasa Inggris gitu? Kita memang belum ada kalau satu sekolah ya di lingkungan sekolah, tapi di kelas memang beberapa guru kita itu sudah wajib gitu kan untuk berbahasa Inggris. Ya, pemirsa Wesal TV yang berbahagia, ada juga kelas untuk putri. Nanti kita bicara nih, karena dengar-dengar visi untuk SMA Future Gate Putri, yang putri ya, bukan yang putra, karena tadi putra, itu adalah pesanan, visi ini pesanan dari salah seorang ustadz yang ada di Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, kita masih berbincang dengan Ustadz Rizky dan Ustadz Abdurrahim, tentunya masih berlanjut nanti di segmen ketiga, tetap bersama Wesal TV. مدرسة بوابة المستقبل الثانوية. هذه المدرسة تعلم الطلاب منهج أهل السنة والجماعة، وتشجع الطلاب على حفظ القرآن الكريم وتعلم قراءته،
فتقيم لهم الحلقات القرآنية وتقيم لهم دروسا كثيرة في تحسين التلاوة. والمدرسة تربي الطلاب على المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها، وتربيهم على الأخلاق الحميدة كالصدق والأمانة وغير ذلك، وتربيهم على الثبات على الإسلام والالتزام بتعاليمه. هدفنا إخراج جيل متميز في شتى العلوم الاجتماعية والطبيعية واللغوية. والمدرسة تعطي الطلاب ثقافة كاملة تنفعهم عند الالتحاق بالجامعة، وتعطيهم ثقافة كاملة تنفعهم في حياتهم الاجتماعية بعد دراستهم الجامعية. والمدرسة تعلم الطلاب اللغتين العربية والإنجليزية لينتفعوا بهما في مسيرتهم العلمية سواء الدينية أو الدنيوية. موقع المدرسة: تقع مدرسة بوابة المستقبل في مكان مناسب مهيأ للتعليم في مدينة بيكاسي. والمدرسة مهتمة بتعليم الطلاب والطالبات كونهم أمل المستقبل، فلديها فرع خاص للطلاب وفرع خاص للطالبات. والمدرسة لديها مسجد واسع مناسب لأداء الصلوات بخشوع واطمئنان. وفي المدرسة يتعلم الطلاب داخل الفصل وخارجه. والمدرسة تزود الطلاب بالأنشطة الثقافية النافعة مثل الدورات في التصميم، وكذلك تزودهم بالأنشطة الرياضية مثل الرمي بالسهام وألعاب الدفاع عن النفس وكرة القدم وكرة السلة وغير ذلك. والمدرسة تقيم برامج للطلاب في الاستعداد لدخول الجامعات. والمدرسة تتكون من 3 أقسام: قسم العلوم الطبيعية، وقسم العلوم الاجتماعية، وقسم اللغة العربية. والمدرسة تعطي الحرية للطالب في اختيار القسم الذي يرغب فيه والذي يحب أن يواصل تعليمه فيه في دراسته الجامعية. والمدرسة تهيئ لطلابها المكان المناسب للتعليم، حيث أن فصولها مكيفة ومريحة. والمدرسة لديها معمل للحاسوب يتعلم فيه الطلاب كيفية التعامل مع الحاسوب، حيث أنه لغة العصر. بل وتعطي المدرسة كل طالب حاسوبا خاصا به